Salam jumpa pembelajar dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin berbagi ilmu mengenai tes minat bakat. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas mengenai sejarah tes psikologi. Apakah tes itu? Kata tes berasal dari bahasa Latin, yaitu testum, yang artinya alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa kuno, kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan emas dan perak dari logam lain. Kronbach menjelaskan test is a systematic procedure for comparing the behavior of two or more person. Jadi, Kronbach menjelaskan bahwa tes merupakan prosedur yang sistematis untuk membandingkan perilaku dua orang atau lebih. Lalu Anastasi 1971 mengemukakan a psychological test is essential an object and standardized measure a sample behavior. Dia menjelaskan bahwa sebuah tes psikologi adalah mencari arti atau esensial dari objek yang sudah terstandar dan terukur dari hasil sampel atau yang menggambarkan populasi perilaku. Lalu, yang kita ketahui di dalam psikologi adalah psikotes. Kita banyak mendengar tentang psikotes. Sedangkan psikotes berarti percobaan, pengujian, atau pemeriksaan mengenai suatu atau beberapa segi kehidupan kejiwaan seseorang. Karena ujian, maka seseorang bisa lulus atau tidak. Istilah inilah yang justru kurang populer di kalangan psikolog. Sebab istilah ini seolah-olah menjadikan testi sebagai objek atau testernya punya kedudukan lebih tinggi daripada testinya. Di samping itu, psikotes pada umumnya dianggap terbatas pada tes kecerdasan atau tes IQ. Tes bakat dan minat, serta tes bakat dan minat. Sedangkan pemeriksaan psikologis lebih luas pengertiannya. Jadi, dalam pemaparan ini mungkin sejarah tes psikologi tidak hanya terkait dengan psikotes, IQ, atau tes bakat dan minat. Lalu, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan psikologis? Pemeriksaan psikologis merupakan usaha untuk mengukur kapasitas seseorang guna memperoleh gambaran keterampilan dalam hubungan dengan pekerjaan, melihat pola perilaku yang dapat diterima masyarakat sekitar, serta menilai kapasitas produktivitas seseorang dalam pendidikan, kehidupan kerja, kehidupan sosial, dan sebagainya. Untuk melakukan pemeriksaan psikologis dapat dengan alat bantu maupun tidak. Alat hanya bersifat sebagai alat bantu yang biasa kita sebut sebagai instrumen. Pemeriksaan psikologis akan disebut baik bila memiliki nilai diagnostik yang tepat. Fungsi pemeriksaan psikologis atau deskriptifnya menguraikan dan memprediktif atau meramalkan. Jadi memang banyak tes-tes psikologi yang bisa memprediksi dan meramalkan. Tentunya nanti saudara sebagai seorang yang ingin melakukan tes psikologi atau tes kemampuan bisa melihat berdasarkan statistik regresi untuk melakukan peramalan. Tentunya fungsi pemeriksaan psikologis memiliki dalam fungsi pemeriksaan psikologis deskriptif atau menguraikan dan prediktif meramalkan. Ya, dua kata deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan mendeskripsikan sesuatu, dan juga bisa memprediktif atau meramalkan. Lalu, pemeriksaan psikologis dikatakan baik bila
ada alasan pemeriksaan atau tujuan pemeriksaan dan menggunakan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Alat-alat yang digunakan haruslah bersifat objektif dan persyaratan utama yaitu valid atau sahih dan reliable atau handal, dan distandarisasikan keterbatasan pemeriksaan psikologis, yaitu familiaritas, bias dalam menjawab soal yang ingin diterima di bidang tertentu. Menjawab soal diusahakan sesempurna mungkin. Nah, dalam hal ini, saudara mungkin lebih bisa melihat fungsi-fungsi tes psikologis dari hal deskriptif dan prediktif. Lalu, pemeriksaan psikologis bisa juga memiliki alat-alat tertentu, yaitu yang memang digunakan untuk melakukan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu valid dan reliable. Nah, valid di sini bisa juga berarti alat yang digunakan atau instrumen yang digunakan dalam tes psikologi itu bisa mengukur apa yang hendak diukur. Sebagai contoh, misalkan kita ingin memberikan tes kepada mahasiswa atau kepada siswa yang ingin mempelajari mengenai bahasa Inggris, tentunya bahasa Inggris menjadi kunci utama tes tersebut, yaitu bisa digunakan tes TOEFL ataupun tes kemampuan bahasa yang lainnya. Bukan tes kemampuan olahraga, karena itu alatnya berbeda. Lalu untuk meramalkan, bisa dianalogikan misalkan seseorang yang ingin menguji dirinya dalam tes TOEFL misalkan, atau tes kemampuan bahasa Inggris, yang sesungguhnya dia bisa meramalkan kemampuannya atau memprediksikan kemampuannya menggunakan tes yang serupa. Sehingga hasil yang diinginkan bisa sesuai dengan grade yang akan dicapai. Misalkan saya ingin melakukan tes TOEFL, dan tes TOEFL yang asli itu memiliki biaya kurang lebih 500 sampai 1 juta rupiah. Dan untuk bisa mencapai target tersebut, saya harus mengikuti prediction tes TOEFL agar nilai saya dapat diprediksi sesuai atau tidak. Karena memang terkait dengan biaya, terkait dengan waktu. Kalau misalkan saya langsung ikut tes TOEFL, maka nilai saya bisa dipastikan tidak tahu atau gambling. Ketika saya mencoba tes prediktif, ya tes-tes prediction menggunakan soal-soal yang memang sudah ada, lalu saya bisa mengukur diri saya dan meramalkan bahwa nilai saya akan tidak lebih range-nya dari misalkan 400 sampai 450. Lalu, pelaksanaan tes. Tes individual dilakukan terhadap satu orang pada satu waktu tertentu. Fokus lebih global atau holistik. Tujuan utama adalah mengukur kemampuan umum atau general trait dari individu. Time consuming, yaitu observasi terhadap testi, bisa dilakukan lebih intensif. Skor tidak tergantung pada kemampuan baca testi. Lalu terdapat juga tes klasikal. Dilakukan pada banyak orang sekaligus pada waktu atau waktu yang sama, ya, pada satu waktu atau waktu yang sama. Fokusnya lebih sempit, yaitu untuk memprediksi kinerja akademik atau profesi. Skor tes sangat tergantung pada kemampuan membaca testi. Validitasnya lebih tinggi, lebih sering digunakan untuk proses screening, pendidikan atau pekerjaan. Jadi ada dua tes di sini yang bisa dilakukan, yaitu tes individu dan tes klasikal. Lalu penggunaan tes sebelum abad ke-19. Kita masuk ke dalam sejarah tes, yang mana penggunaan tes sebelum abad ke-19 sudah dilakukan oleh Kekaisaran Cina menggunakan tes untuk menguji pegawai negerinya. Jadi di kerajaan di Kekaisaran di Cina sudah menggunakan alat tes tertentu untuk menguji
pegawai-pegawai yang ingin bekerja di istana. Selanjutnya, sebelum abad ke-19 ya, terdapat psigonomi di Yunani, yang mana psigonomi ini hanya melihat kemampuan seseorang berdasarkan fisiknya saja. Fisiknya yaitu biasanya tentara-tentara yang ingin perang dilihat dari fisiologisnya, fisiknya bagus, dia bisa berlari, dia bisa berenang. Nah, ini yang disebut sebagai tes psigonomi. Lalu ada lagi tes di Yunani juga, yaitu pirologi, yaitu yang mana tes ini melihat struktur bentuk kepala manusia. Jadi zaman dahulu sebelum abad ke-19 mereka mengukur bentuk kepala, ya tingkat kemiringan mungkin dan tingkat pola lebarnya. Nah, itu dijadikan rujukan bahwa orang tersebut memiliki kecerdasan yang lebih dibanding yang lain. Namun, mungkin sekarang sudah banyak temuan-temuan yang membantah teori tersebut. Dan ini yang terakhir adalah tes untuk pendidikan. Nah, tes untuk pendidikan biasanya dilakukan oleh universitas di zaman dahulu untuk menyaring. Biasanya yang digunakan adalah tes-tes terkait dengan pendidikan tertentu. Misalkan dia eh, masuk ke universitas dengan pendidikan matematika. Tentu yang dites adalah nilai matematika. Lalu pada abad pertengahan, di abad pertengahan universitas di Eropa mulai menggunakan tes untuk pendidikan formal. Nah, ini masuk dari abad ke-19, lalu masuk juga ke abad pertengahan. Penggunaan tes lebih masif untuk pendidikan formal. Mungkin yang abad ke-19 belum masuk ke dalam pendidikan non formal ya. Jadi masuk ke dalam pendidikan non formal. Dan abad ke-19 atau abad pertengahan di Eropa sudah menggunakan alat tes di universitas-universitasnya. Lalu pada abad ke-19, di abad ke-19 ini muncul kebutuhan untuk mengklasifikasikan kelainan fungsi mental, yang mana fungsi mental menjadi pikiran atau menjadi fokus utama di dunia psikologi saat itu. Lalu di abad ke-19 disadari pentingnya memperlakukan perlakuan dan perawatan terhadap pasien dengan gangguan mental, sehingga perlu ada alat tes yang baik untuk mengetahui gangguan mental seseorang. Lalu sejarah dan hakikat tes psikologi. Yang pertama, pada abad ke-19 mulai bangkitnya minat pada pengobatan yang lebih manusiawi terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa. Dengan munculnya kepedulian akan perawatan yang lebih layak bagi orang-orang yang mempunyai masalah mental, semakin disadari perlunya kriteria untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi kasus-kasus tersebut. Lalu yang kedua, pendirian banyak lembaga sosial untuk merawat orang-orang yang bermentalitas terbelakang, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat, menimbulkan kebutuhan untuk menetapkan standar penerimaan dan sistem klasifikasi objektif. Lalu yang ketiga, penggunaan bahasa seseorang merupakan kriteria yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat intelektualnya. Sumbangan yang sangat penting dalam hal ini diberikan oleh seorang dokter dari Perancis, ya dokter dari Perancis yang bernama Senguin, yang merintis pelatihan orang-orang dengan keterbelakangan mental. Lalu yang keempat, Kartel ya tahun 1890 memaparkan rangkaian tes yang diselenggarakan dalam upaya menentukan tingkat intelektual. Tes-tes ini yang diselenggarakan secara individu meliputi ukuran-ukuran kekuatan otot, kecepatan gerakan sensitivitas pada rasa sakit, dan sebagainya. Dalam pilihan tesnya, Kartel juga berpandangan sama dengan Galton, bahwa ukuran fungsi intelektual bisa diperoleh melalui tes-tes pembedaan indrawi dan waktu reaksi. Diperlukan kriteria yang seragam untuk mengenali, mengklasifikasi, dan membedakan antara gangguan emosional dan keterbelakangan mental. Ada 3 tokoh yang penting, yaitu pertama Esquirol, Senguin, dan Binet. Perkembangan tes sejak abad ke-19, menurut di sini ya terdapat 3 tokoh yang memang berpengaruh kepada perkembangan tes. Yang pertama ada Esquirol,
tahun 1838 mempublikasikan tentang mental retardation atau MR berdasarkan macam dan tingkat gangguannya. Lalu Seguin ya mempropori pemberian pelatihan bagi para penderita MR atau mental retardation. Memberi perhatian pada aspek diskriminasi, sensor, dan mengembangkan kendali motorik pada anak. Dasar ini kemudian menjadi dasar dari tes intelijensi nonverbal. Lalu Binet 50 tahun kemudian menjadi ketua komisi dalam pemerintah Prancis ya untuk melakukan studi bagi anak-anak terbelakang. Dari sinilah lahir sejarah tentang tes intelijensi. Lalu peran Esquirol yang pertama mulai bekerja di institusi yang perawatan menderita gangguan mental, lalu menemukan adanya pembedaan tingkat gangguan, lalu dia menemukan mulai dibuat kriteria baku untuk mengenali dan mengklasifikasi kasus. Lalu merupakan orang pertama yang mengklasifikasikan tingkat gangguan mental. Ia juga menemukan bahwa kemampuan verbal berhubungan dengan tingkat intelijensi. Di sini, ya, di abad ke-19 muncul eksperimen psikologis. Penggunaan tes awal ini yang mengemukakan pentingnya kontrol terhadap pemeriksaan eksperimen yang dilakukan Wundt tahun 1879 dan Galton tahun 1883 serta Cattell tahun 1890. Binet dan Simon ya menyiapkan tes pertama untuk orang-orang dengan gangguan mental. Lalu di saat Perang Dunia Pertama, Amerika memerlukan cara cepat perekrut prajurit. Dikembangkanlah tes klasikal di bawah pengarahan R.M. Yarkes dan Arthur S. Otis, dinamai Army Alpha and Beta Test. Lalu, psikologi eksperimental yang terakhir, masalah dalam studi eksperimental mereka sebagian besar diarahkan pada kepekaan visual, auditif, rangsangan sensor, dan waktu reaksi sederhana. Penekanan pada gejala sensoris akhirnya menjadi dasar dari pengukuran psikologis. Standarisasi dalam prosedur eksperimen memberi arah khusus pada prosedur pengukuran psikologis. Lalu hasrat mengukur kecerdasan manusia. Terdapat beberapa tokoh yang memang sangat berhasrat ingin mengukur seberapa jauh kecerdasan manusia. Salah satunya adalah Sir Francis Galton dan juga James Cartle. Kecerdasan pada mulanya dianggap sebagai persoalan ketajaman alat indera seseorang. Hal ini dirumuskan pertama kali oleh Sir Francis Galton, ilmuwan asal Inggris. Asumsi awal Galton yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia adalah hal yang diwariskan, terutama dalam buku Charles Darwin yang merupakan sepupu atau saudara sepupu dari Galton, yang berjudul Origin of the Species pada tahun 1859. Lalu pada tahun 1869, Galton menerbitkan buku berjudul Hereditary Genius yang berisi penelitian terhadap 300 keluarga dan menguatkan teorinya bahwa kecerdasan diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu Galton menyusun serangkaian tes yang terdiri dari tes ketajaman, penglihatan, pendengaran, sensitivitas, dan waktu bereaksi. Mereka yang ingin dites harus membayar sebesar 3 sen dolar kala itu. Fondasi yang dibuat Galton dalam melakukan pengukuran tersebut dilakukan oleh James Cattell, psikolog Amerika Serikat yang bersekolah di Leipzig, Jerman. Cattell bertemu dengan Galton ketika ia sempat tinggal di Inggris pasca kelulusannya tahun 1886. Selanjutnya, pada tahun 1890, Cattell menerbitkan buku yang berjudul Mental Test and Measurement,
yang mengajukan 10 bentuk tes yang bisa digunakan masyarakat. James Cattell juga dengan ragam tes yang ditawarkan Cattell ataupun yang pernah dicoba oleh Galton, kemudian disempurnakan oleh Alfred Binet. Selanjutnya ada tokoh yang sangat berpengaruh juga, yaitu Henry Herbert Goddard, psikolog asal Prancis. Ini merilis penelitiannya yang berjudul L'étude expérimentale de l'intelligence atau studi eksperimental tentang kecerdasan yang dilakukan terhadap kedua putrinya sendiri pada tahun 1902. Ia dikenal terutama karena karyanya pada tahun 1912 yaitu The Kallikak Family, A Study in the Heredity of Feeble Mindedness, yang ia sendiri anggap cacat karena penggambaran asitorisnya tentang keluarga. Tituler. Dan karena menjadi orang pertama yang menerjemahkan tes kecerdasan Binet ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1908 dan mendistribusikan sekitar 22.000 eksemplar tes terjemahan di seluruh Amerika Serikat. Dia juga memperkenalkan istilah bodoh untuk pertama kalinya digunakan dalam penggunaan klinis. Selanjutnya, Alfred Binet lahir di Prancis pada tahun 1904. Kementerian Pengajaran Prancis mengidentifikasikan keterbelakangan mental. Jadi Binet membuat sebuah identifikasi mengenai keterbelakangan mental di Prancis. Lalu Alfred Binet juga menghasilkan skala yang disebut sebagai skala Binet-Simon. Yang pertama, terdiri dari 30 problem diatur dalam tingkat kesulitan yang semakin tinggi, menekankan pada kemampuan untuk menilai, memahami, dan menalar. Lalu pada tahun 1911, revisi ketiga skala Binet-Simon yang didasarkan dengan level orang dewasa, lalu memberikan pensekoran dan mental berdasarkan usia yang disebut sebagai tes IQ. Lalu Binet, Simon dengan istilah IQ pertama kalinya digunakan. Tes kelompok. Pada Perang Dunia Pertama, Amerika melakukan sejumlah tes kelompok untuk menyaring tentara-tentara yang berkualitas. Lalu APA atau American Psychological Association menunjuk satu komite yang diketuai oleh Robert M. Yakers dan membuat sebuah instrumen untuk mengklasifikasikan berdasarkan taraf intelektual umum yang digunakan untuk perekrutan tentara. Digunakan untuk berbagai keperluan keputusan administratif, lalu penolakan atau penghentian dari dinas militer, penempatan ke berbagai macam dinas, penerimaan pada latihan sebagai perwira. Jadi tes yang pertama kali digunakan untuk mengukur intelektual umum dicoba oleh tentara. Lalu pada perang tersebut menghasilkan dua tes, yaitu yang pertama adalah Army Alpha untuk tes rutin umum dan Army Beta yaitu untuk buta huruf dan orang asing. Army Beta sendiri memang sudah digunakan dari dahulu sebagai tes yang dikembangkan oleh Robert Yakes dan 6 temannya lainnya untuk mengevaluasi banyaknya rekrutmen militer Amerika Serikat pada Perang Dunia Pertama. Ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1917 karena permintaan untuk metode sistematis dalam mengevaluasi intelektual dan emosi seorang prajurit. Selanjutnya, bentuk tes Army Alpha adalah pilihan berganda. Dan ini adalah contoh dari bentuk tes Army Alpha. Bisa juga dilihat dengan tes benar atau salah, lalu ada tes kemampuan angka,
yang mana tes ini bisa juga disebut sebagai deret aritmatika. Lalu ada tes analogis, yang mana menganalogiskan ya dengan pilihan ganda tentunya. Lalu ada tes informasi berdasarkan kemampuan mencocokkan misalkan. Lalu tujuan dari tes ALPA ini untuk mengukur tingkat kecerdasan, ketelitian, konsentrasi, kemampuan menerima perintah, dan mengerjakan. Lalu bagaimana mengerjakan tes ini atau ARMI ALPA? Pengujian akan membacakan soal dan memberikan perintah untuk mengerjakan. Ketika penguji membacakan soal, Anda diharuskan untuk mendengarkan dengan cermat ketika penguji selesai membacakan soal. Barulah Anda boleh mengerjakan soal tersebut. Dan setiap dibacakan satu persatu, kemudian peserta diberi waktu 5-15 menit untuk mengerjakan jawaban. Lalu selanjutnya, ARMI Beta. ARMI Beta adalah pelengkap nonverbal dari ARMI Alpha. Tes ini dikelola dan dikembangkan oleh Robert Yakers dan ke-6 anggota komite lainnya untuk mengevaluasi sekitar 1,5 juta rekrutmen militer di Amerika Serikat selama Perang Dunia Pertama. Angkatan Darat menggunakannya untuk mengevaluasi rekrutmen tentara yang buta huruf dan tidak bersekolah atau tidak bisa bahasa Inggris. Waktu melakukan tes ini sekitar 50 hingga 60 menit, pada umumnya diberikan kepada 100 hingga 200 pria dalam satu kelompok. Jadi kita bisa melihat di sini ada angka dan gambar. Biasanya tes ARMI Beta ini lebih banyak memberikan tes melalui visual atau biasa dikenal dengan tes bergambar. Dan tes ini sampai saat ini pun masih digunakan. Lalu selanjutnya, setelah ARMI Beta dan Alpha ditemukan atau diterapkan oleh tentara, selanjutnya tes ini pun digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Sesudah Perang Dunia Pertama, tes-tes Angkatan Darat disebar ke penggunaan sipil. Tes ARMI Alpha dan ARMI Beta mengalami banyak revisi dan menjadi model bagi sebagian besar tes intelijensi kelompok. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, Charles Sperman melalui teori tesnya, dia menemukan beberapa tes-tes yang dilakukan validasi dan reliabilitas menggunakan teori-teori Sperman. Lalu Edward Thorndike yang menemukan tes prestasi. Lalu ada Louis Terman menemukan tes kecerdasan atau mengembangkan tes kecerdasan. Dan Robert Woodward dan Herman Rorschach mengembangkan tes kepribadian. Lalu yang terakhir ada A.K. Strong Jr. mengembangkan pengukuran minat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menerangkan ini, dan selamat belajar mengenai pengukuran dan tes.